Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 27 Mei 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai ayat 23. Doa kita hari ini akan bersama dengan para suster dalam tim doa kekuatanku channel. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR dan yang saat ini sedang bertugas di Filipina dengan tema Datanglah ya Roh Kudus. Mulai hari ini tanggal 27 Mei 2022 dan seterusnya akan ada novena Roh Kudus dalam doa kekuatanku channel. Mari kita menyiapkan hati kita menyambut kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita persembahkan intensi novena kita pada hari yang pertama ini. Untuk para orang tua, kita berdoa untuk semua orang tua, keluarga-keluarga. Kita mohon berkat karunia Roh Kudus untuk selalu menyertai mereka, sehingga mereka mampu menebarkan kasih dan kebaikan dalam menjaga dan mendampingi anak-anak generasi penerus gereja dan bangsa. Untuk kaum muda, kita berdoa untuk para kaum muda agar mereka bertumbuh dan berkembang menjadi orang muda yang bertanggung jawab untuk gereja dan bangsa, untuk masa depan mereka, dan terhindar dari tindakan-tindakan kejahatan yang merusak masa depan dan hidup mereka. Bagi para difabel dan orang sakit, kita berdoa untuk para difabel dan orang sakit, semoga mereka mendapatkan kasih dan perhatian yang sempurna dari orang-orang di sekitar mereka, sehingga aliran kasih yang mereka terima dari sesama memberikan kekuatan dan ketenangan bagi hidup mereka.
untuk gereja dan bangsa. Kita berdoa untuk gereja dan bangsa kita, agar senantiasa dilindungi, serta kita mohon perdamaian, kerukunan, persaudaraan, dan cinta kasih antar umat beragama. Mari kita mohon 7 karunia Roh Kudus untuk menyertai hidup kita. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Datanglah Roh Kudus.
Jumpa lagi Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih pada novena Pentakosta hari yang pertama ini. Datanglah Roh Kudus adalah sebuah permintaan, sebuah permohonan. Datanglah Roh Kudus. Tuhan dalam Injilnya hari ini mengatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Ketika kita mengatakan datanglah Roh Kudus, yakinkah kita bahwa Roh Kudus akan datang? Harus yakin. Saya dari sekian banyak pengalaman pribadi saya mengalami peran Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup saya. Datanglah Roh Kudus. Bagi saya ini adalah sebuah doa tikam. Doa tikam itu artinya doa pendek yang kita bisa ulang kapan saja, di mana saja. Dan doa itu yang selalu terngiang di batin kita dalam situasi apapun. Kita selalu mengatakan doa tikam tadi, doa pendek itu. Dan saya merasa ini adalah doa tikam saya karena seringkali saya menggunakannya dalam keadaan apapun yang saya alami. Saya selalu katakan, datanglah Roh Kudus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, datanglah Roh Kudus selain sebagai permohonan, tetapi juga ini adalah sebuah undangan. Undangan kita kepada Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus, datanglah. Dan siapapun yang mengundang Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan datang. Pasti Roh Kudus itu menemani perjalanan hidupnya. Nah, oleh karena inilah dalam kongregasi kami, kongregasi PRR, kami memiliki tradisi yang ditinggalkan oleh pendiri kami Monsinyur Gabriel Manek SVD dan co-pendiri kami Suster Ibu Anfrida SSPS, tradisi untuk mengawali hari dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Kami dalam doa pagi biasanya mengawalinya dengan menyanyikan lagu Veni Creator atau lagu Roh Kudus. Inilah Bapak Ibu para sahabatku, mengundang Roh Kudus adalah suatu kewajiban sebenarnya. Bagi orang yang selalu mengundang Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu akan menemani hidupnya. Kuasa Roh Kudus akan mengalahkan keinginan-keinginan daging, kesenangan-kesenangan pribadi yang menjerumuskan orang ke dalam kegelapan dosa. Maka mari terus minta, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, penuhi seluruh diriku. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, kobarkan hati kami dengan api ilahi. Engkaulah sumber kebenaran, cinta, kekudusan, pengajar dan penasihat, serta pembimbing yang berasal dari Bapa dan Putra. Kami memujimu dan mencintaimu dengan segenap hati dan jiwa kami. Ajari kami untuk mengenal dan mencari Tuhan. Isilah hati kami dengan rasa takut akan Tuhan, dan penuhilah jiwa kami dengan cinta yang besar kepadanya. Berilah kami kesabaran dan kesadaran yang besar, dan jangan biarkan kami jauh daripadamu. Dengan rela kami mau mendengarkan bisikan-Mu dan setia dalam tugas serta bersyukur, memuji dan mengasihi Dikau untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali jumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.